Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan 2 orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan jasa konsultasi konstruksi tahun 2021-2022 di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Penetapan kedua orang saksi itu dilakukan pihak Kejari Lampung Utara setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam dugaan perkara tersebut. Hari ini, Jumat 3 Mei 2024, Inspektur Kabupaten Lampung Utara berinisial ME yang merupakan salah seorang saksi di perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan jasa konsultasi konstruksi tahun 2021-2022 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil LPTS di Universitas Bandar Lampung UBL berinisial RHP sebagai tersangka. Dari pantauan, ME tiba lebih awal dari jadwal yang diagendakan pihak Kejari Lampung Utara. ME berada di pelataran kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dan baru keluar dari gedung Kejari sekira pukul 14:45 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi tahanan dan dibawa ke Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Kota Bumi. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Muhammad Farid Romdana, didampingi Kasih Intelijen Guntoro Janjang Saptodi, mengatakan dalam kasus dugaan tidak pidana korupsi pada kegiatan jasa konsultasi konstruksi di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2021-2022 itu, pihaknya telah menetapkan 2 orang saksi sebagai tersangka. Yang pertama ditetapkan sebagai tersangka yaitu RHP, selaku penyedia. Dia menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil LPTS di Universitas Bandar Lampung. RHP ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 30 April 2024. Kedua yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini yaitu ME selaku KPA dan PPK yang menjabat Inspektur Kabupaten Lampung Utara, kata Muhammad Farid Romdana. Untuk jumlah potensi kerugian negara dalam perkara 1,2 miliar tersebut lebih dari 200 juta. Di sisi lain, kuasa hukum ME menggelar konferensi pers dan menyatakan pihaknya akan melakukan penelaahan atas dugaan kasus yang menerpa kliennya untuk menentukan sikap ke depan. Hal itu disampaikan Dr. Slamet Haryadi bersama Karzuli Ali dan timnya. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kawan-kawan media yang sudah hadir di sini. Kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara akan menyampaikan hasil kegiatan penyidikan hari ini dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi jasa konsultasi konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2021-2022, bahwa hari ini agenda pemeriksaan adalah pemeriksaan saksi atas nama ME. Dalam hal ini ME menjabat sebagai inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, bahwa dalam kegiatan jasa konsultasi konstruksi ini saudara ME itu menjabat sebagai KPA sekaligus selaku PPK, bahwa hasil penyidikan tadi tim sudah melakukan ekspos, dinaikkan ke tahap peningkatan status terhadap saksi ME ini, bahwa kami sudah menetapkan saksi ME ini sebagai tersangka dalam perkara ini, dan kami sudah melakukan penahanan terhadap tersangka ME selama 20 hari di Rutan Kota Bumi, bahwa hasil pemeriksaan dari tim penyidik dalam perkara ini sudah menetapkan 2 orang tersangka. Kemarin kita sudah menetapkan dan menahan Kepala LPTS BL berinisial RHP
dan hari ini sudah menetapkan saudara ME selaku tersangka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon pada semua pihak bahwasannya proses penyidikan ini, penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional. Dan tentunya mari kita sama-sama dukung penegakan hukum di Kabupaten Lampung Utara. Pak, itu kan untuk nilai kerugiannya sesungguhnya berapa, Pak? Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Lampung sebesar sebesar 202.709.549,60. Pak Kajari, apakah ini saksi terakhir atau masih ada saksi lagi yang akan diperiksa? Jadi tentunya setelah melakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka, maka nanti tim penyidik akan mengagendakan untuk pemeriksaan para tersangka. Pak, Saya yakini bahwa semua proses hukum itu harus dimaknai adalah presumption of innocence. Kata dulu, tahu nggak tuh Setiap orang harus dinyatakan tidak bersalah sampai dengan adanya keputusan dari pengadilan. Nah, kita melihat itu seperti itu kedudukannya. Maka upaya kita, langkah kita itu ada dalam rangka mendudukkan klaim kita ini pada posisi yang memang orang tidak bersalah. Nah, berarti ini masih sebatas dugaan, Pak, ya? Ya, masih sangat dugaan ya. Sekalipun ditahan masih dugaan ya, Masih dugaan. Belum ada yang bisa mengatakan Erwin bersalah, itu belum bisa. Pengadilan ya Pak? Pengadilan. Terima kasih Pak. Terima kasih. dari tanggal 20 Juni tahun 2023 adanya penetapan tersangka terhadap ME. Namun demikian, saya yang mendampingi sejak awal pemeriksaan meyakini bahwa saudara ME ini jauh dari angan-angan, dari pikiran-pikiran negatif yang berkembang di masyarakat. Beliau tidak melakukan tindak pidana di sini. Artinya selama proses berjalan, saya melihat seperti tadi yang sudah pernah saya sampaikan, hanya sebuah kesalahan administrasi yang terjadi di sini. Kalau menurut pandangan saya, tapi nanti ke depannya saya hanya untuk sekarang ini saya berfokus di tingkat penyidikan. Untuk langkah-langkah ke depan, saudara Erwin Syah juga sudah menunjuk tim lawyer yang lain untuk menangani persoalan ini semenjak yang bersangkutan ditahan. Jadi saya dalam konteks penetapan tersangkanya dalam proses penyidikan, tapi nanti kelanjutannya akan dilakukan oleh Pak Erwin, oleh Pak Slamet Har, Dr. Slamet Har, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa tahu mana kebenaran itu. Karena saya yakin setelah berproses yang panjang ini, saya mengikuti tidak ada mens rea atau niat jahat saudara Erwin untuk merugikan keuangan negara. Yang pasti saya tekankan hari ini, potensi kerugian negara tidak ada dalam perkara ini. Ya, jadi kami nanti Pak Slamet Har dan kawan-kawan lawyer yang lain akan berjuang yang terbaik, ya. Karena ini bukan apa-apa. Ini adalah presiden buruk dalam penegakan hukum, karena kita tahu terhadap ASN sudah ada keputusan bersama 3, yaitu antara Mendagri, Jaksa Agung, dan Kepolisian. Kalau setingkat inspektorat saja tidak dilaksanakan hak-haknya sebagai ASN, gimana kepada masyarakat yang lain yang ada di bawahnya. Jadi untuk itu selanjutnya proses saya tetap akan mendampingi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, dan langkah-langkah yang lain itu akan nanti disampaikan oleh Pak Slamet Har. Baik. Dari Kabupaten Lampung Utara, tim liputan Realita Lampung mengabarkan.